dan perempuanku tidaklah salah dari segi hukum atau moral. Karena ini dari moral, keluh Maryam dan Harun merupakan selubung dari rasa iri hati mereka terhadap kekuasaan yang dimiliki Musa. Jadi saya melihat dari ayat 1 ini bisa kita lihat dari karakter yang dimiliki Miriam dan Harun adalah rasa iri hati terhadap Musa. Oke. Sehingga pada ayat kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Jadi kalau saya melihat dalam ayat ini, Miriam dan Harun ini meragukan Musa sebagai pilihan Tuhan. Jadi dalam ayat ini Miriam dan Harun tidak menghargai Musa sebagai pimpinannya, dan dalam hal itu secara tidak langsung ia juga tidak menghargai Tuhan karena telah memilih Musa sebagai orang yang dipilihnya. Oke, terus? Dan ayat ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Kalau saya melihat ini adalah dari Musa sendiri. Karakternya yang seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini adalah karakter dari Musa. Lalu di ayat keempat, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Di sini menurut saya yang doing-nya itu bukan Musa, tapi yang melakukan tindakan dari perlakuan rasa iri hati kedua saudaranya itu adalah Tuhan yang bertindak. Lalu di ayat kelima, lalu turun Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Maryam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadap aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku? Di sini saya melihat Tuhan yang bekerja. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Maryam kena kusta putih seperti salju ketika Harun berpaling kepada Miriam. Maka dilihatnya bahwa dia terkena kusta. Di sini saya melihat bahwa dalam jadi Musa tidak bertindak, tapi Tuhan yang bertindak atas kedua saudaranya yang telah keraguan kedua saudaranya terhadap Musa. Dan Tuhan bertindak memberi hukuman kepada Miriam mengenai Miriam terkena kusta putih. Tapi di sini di ayat 12 janganlah kiranya di ayat 11 saya belum baca ayat. Di ayat 11 lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Saya melihat di ayat 11 ini Harun melihat bahwa hal yang dia lakukan itu salah. Di mana ayat yang dia katakan kepada Musa, Tuanku jangan kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Di sini dia mengerti atas kesalahannya yang dia perbuat. Ayat 12, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah
setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Dan di ayat ke-14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahinya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian boleh ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun. Jadi saya melihat di sini kita bisa melihat B-nya, kalau saya melihat B-nya itu dari Miriam sendiri, dari Harun sendiri, dan dari Musa sebagai pemimpin di sini. Dan saya melihat Musa ini tidak melakukan apapun. Dia tidak marah terhadap saudaranya, dia hanya diam dan Tuhan yang bekerja atas tindakan yang dua saudaranya itu perbuat. Ya, tindakannya itu Tuhan menegur, Tuhan memberi hukuman, dan di sini Musa malah di ayat ke-13, Musa masih mengasihi saudaranya itu, dia berseru kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkan kiranya dia." Tapi Tuhan berkata di ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari, biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian boleh ia diterima kembali. Tuhan sudah memberi hukuman, namun akan kembali lagi 7 hari, jadi Tuhan memberi hukuman, dan dari yang Tuhan beri hukuman itu sehingga Miriam dan Harun mengerti apa yang dia perbuat, dan saya melihat kepemimpinan Musa ini, Musa tenang dan segala sesuatu yang bertindak itu Tuhan. Jadi hasil yang dilakukan, hasil yang diberi itu Tuhan yang bertindak dalam pasal 12 ini, Pak. Jadi kita sebagai manusia, kita mengikuti Tuhan yang akan membela nantinya. Oke. Nah, Angelin, Iya. apa yang kamu coba jelaskan bagus, dalam artian kamu mencoba untuk bisa menghubungkan ayat ini dengan konsep be do have. Namun demikian, apa yang kamu sampaikan ini masih bersifat terpisah-pisah gitu ya, antara Musa, Harun, Miriam, lalu Tuhan, ya dan ada hasilnya, ada kusta dan sebagainya. Nah, seharusnya kamu fokus ke satu pribadi. Misalnya, kalau kamu mau melihat Musa, coba lihat Musa. Di mana B-nya Musa? B-nya Musa jelas. Dia adalah lembut. Ya kan? Gitu kan? Di mata manusia dia lembut. B-nya baik. Terus do-nya Musa apa? Gitu. Dia melakukan apa? Dia dapat apa? Jadi konsep ini penting gitu. Contoh ya, mungkin di antara kalian yang lain juga belum menangkap secara akurat. Saya perlu ulangi, makanya kenapa perlu cari ayat-ayat ini, tujuannya untuk saya bisa ngulangi ini, karena konsep ini sangat penting. Sangat-sangat penting sekali. Jadi gini, Matius 7, 21-23, ingat nggak? Waktu minggu lalu saya bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan dan Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Gitu. Masih ingat? Anda masih ingat? Iya, Pak. Ya. Terus kemudian, bukankah pada hari terakhir orang akan berkata, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat demi namamu? Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nah, di ayat itu jelas kemarin bahwa ada orang yang melakukan, do-nya apa? Bikin mujizat. Do-nya apa? Doain orang sembuh.
perbuatannya orang itu adalah gitu. Hasilnya ya ada kesembuhan, ada mujizat. Tapi B-nya, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jadi Tuhan tidak kenal orangnya. Orang ini cuma mau menunjukkan perbuatannya. Orang ini hanya cuma mau menunjukkan hasilnya. Tapi dirinya tidak dikenal Tuhan. Ngerti nggak? Iya. Nah, yang bahaya adalah kita selalu mau menunjukkan pelayanan kita, hasil kerja kita, apa yang telah kita capai, tanpa melihat siapa diri kita. Bagaimana dengan diri kita? Karena diri kita lah yang pada akhirnya menentukan apa yang kita perbuat. Bukan sebaliknya, apa yang kita perbuat menentukan diri kita. Bukan. Tapi apa yang ada pada diri kita justru menentukan apa yang kita perbuat. Kayak gitu. Baru dari apa yang kita perbuat nanti hasilnya seperti apa. Itu yang namanya be, do, dan have. Ngerti nggak, Angelin? Iya Pak, mengerti. Ya, jadi kalau kamu yang jelasin tadi, itu nggak menyangkut kepada satu pribadi personnya atau secara khusus orang itu ngapain. Contoh lagi, saya kasih contoh. Nanti yang lain saya akan kasih giliran untuk menjelaskan ayat. Contoh lagi. Contoh lagi adalah di dalam Kejadian 26. Coba kita lihat. Ya, saya kasih dulu ayatnya supaya jelas nanti yang lain. Ya, Kejadian 26, coba lihat. Kejadian 26, ayat yang ketiga. Kejadian 26, ayat yang ketiga. Sudah? Kalian sudah dapat semua? Yang sudah dapat boleh lambaikan tangan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Nah, di dalam Kejadian 26 ayat 3 dia bilang, tinggallah di negeri ini kan ceritanya Ishak lagi mau pergi ke Mesir, karena lagi masa kelaparan. Ya, dia berkata bahwa tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Kemudian aku akan menyertai engkau. Perhatikan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Coba kamu perhatikan baik-baik, saya baca ulang. Maka aku Tuhan akan menyertai apa? Engkau. Dan aku akan memberkati engkau. Begitu bukan? Iya, Pak. Iya. Iya, putus-putus ya? Nah, jelas kan? Nah, Jelas. Tuhan lagi bilang, aku memberkati engkau. Orangnya. Tuhan itu memberkati Ishaknya. Menyertai Ishaknya. Ayat itu, perlu nih saya pelan-pelan jelasin kamu. Ayat itu tidak bilang begini. Aku akan memberkati perbuatanmu. Aku akan menyertai hasil karyamu. Enggak. Tapi dia bilang, aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau. Aku menyertai engkau. Jadi yang Tuhan lihat itu orangnya dulu. Kalau orangnya sudah diberkati, orangnya hidup dalam kehendak Tuhan, maka apa saja yang diperbuatnya, ingat nggak tuh ada ayatnya bilang begitu, berhasil. Jadi kayak kamu, Angelin, kamu harus berurusan pribadi kamu sama Tuhan dulu. Kalau pribadi kamu B-nya sama Tuhan sudah ada di dalam keselarasan sama Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka apa saja yang kamu perbuat nanti, Tuhan akan berkati. Hasilnya pasti ada. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, jadi saya perlu jelasin ini supaya semua teman-teman yang lain juga tahu bahwa konsep be, do, have ini bukan dipisah-pisah beberapa orang, tapi dari kita. Satu pribadi, the being, the doing, the having. Gitu. Ya. Oke, baik. Coba sekarang kita beralih kepada yang ada di asrama. Silakan. Siapa yang mau duluan untuk mencari ayat untuk bisa mendukung konsep be, do, have tadi?
Baik. Selamat sore, Pak. Nama saya Listra Sore. Nababan. Siapa? Listra Nababan, Pak. Oke. Seperti yang kita bahas kemarin, be, do, have ya, Pak. Ya. Saya mengambil dari Markus 8 ayat 34. Markus 8:34. Oke. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oke. Penjelasannya gimana? Seperti yang Bapak ya. Penjelasannya, salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, serta penyangkalan diri kita sebagai orang percaya. Mengangkat salib kita dan mengikut Yesus dan mengabdikan diri kepada 4 hal. Yaitu pertama, kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Kedua, kita menderita dan berperang terhadap kuasa iblis. Ketiga, kita menanggung ejekan dunia ketika kita bersaksi tentang kasih Yesus. Lalu yang keempat, seperti Yesus menerima aniaya dari agama aniaya, kita juga harus seperti itu, kemungkinan menerima aniaya dari agama lain. Jadi dan hasil mengikuti Yesus adalah itu tertulis di Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, rumahnya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Begitu kira-kira penjelasan dari saya, Pak. Terus kaitannya dengan do-nya di mana? Kan ada be, ada do, ada have. Yang kamu jelasin tadi lebih banyak kepada penyangkalan diri. Pikul salib. Bahwa sebagai murid seperti itu. Terus, itu oke, nggak salah. Tapi keterkaitannya dengan do dari orang ini apa? Have dari orang ini apa? Karena kan kita mesti tahu orangnya, perbuatannya, dan apa yang dia dapat. Kira-kira gitu. Ya, coba. Perbuatannya ya proses do ya. Do. Contoh, kalau misalnya kan kita sebagai pengikut Kristus, Pak. Nah. Kita kan harus seperti menyangkal diri, melupakan kepentingan diri kita sendiri gitu. Iya. Dan hidup di dalam diri kita itu perubahan itu nyata gitu, Pak. Seperti hidup dalam penyangkalan diri itu perubahan di dalam diri kita itu nyata, gimana ya? Ya harus mampu menderita dalam perjuangan dosa, melupakan kepentingan kita sendiri gitu, melupakan kepentingan diri kita sendiri. Terus apa yang dia dapat? Having-nya apa? Yang didapat ya memperoleh hidup yang kekal. Oke. Baik. Oke. Nanti saya akan coba jelasin lagi supaya kalian semakin mengerti konsep yang saya maksud itu apa. Apa yang kamu dapatkan itu belum menyentuh sepenuhnya seperti konsep yang saya ajarin minggu lalu. Ya, pengertian ini mesti kamu dapetin betul-betul. Kalau enggak, kamu akan lewat nih pelajaran ini begitu aja. Ya, tapi nggak apa-apa. Usaha kalian, upaya yang ada yang kamu sudah coba, bagus. Oke?
Baik, yang lainnya siapa lagi? Halo? Putus ya? Iya, Pak. Siapa lagi? Saya Pak Silakan. Seniria Harefa. Siapa? Seniria Harefa. Oke. Seniria. Iya, Pak. Nah, Saya ambil dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 13 Gimana? ayat 20. Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 27. berapa? Kitab Lukas apa? Lukas 13. Iya, Pak. Ya. Lukas 13 ayat 24 sampai 27, Pak. Oke, 24 sampai 27. Oke, silakan. Iya, Pak. Jawab Silakan. Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Oke. Di dalam ayat yang 24 ini menjelaskan tentang siapakah orang yang diselamatkan itu. Nah, yang menjadi B-nya di sini yaitu orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang yang perbuatannya baik. Dan di sini dikatakan yang menjadi B-nya di sini Tuhan tidak mengenal kita. Katanya di sini pada 27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah daripada aku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Oke. Terus kaitannya dengan be, do, have-nya di mana? Ini ada yang kayaknya ada yang hilang do-nya. Do-nya kayaknya tadi kamu belum jelasin. Yang menjadi do-nya di sini, Pak, terdapat dalam ayat yang 26. Dikatakan di sini, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Itu yang menjadi do-nya di sini, Pak. Oke, jadi secara tidak langsung, kamu menjelaskan orang ini seolah-olah sudah melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, gitu. Iya, Pak. Ya, tetapi sebenarnya Tuhan tidak kenal dia, gitu kan? Iya, Pak. Ya, oke. Ini lebih terarah, lebih baik. Oke, lebih masuk. Oke, good, bagus. Iya, Pak. Lanjut, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, salam Pak. Nama saya Ya, Satya. wajahnya nggak kelihatan nih. Wajahnya coba ditampilkan dekat. Wajahnya ditampilkan dekat kamera. Iya Pak, ini. Nggak kelihatan ini, nggak ada nih wajahmu. Hilang wajahmu. Iya Pak. Gelap. Iya Pak, nama saya Satya Ligula. Siapa? Satya Ligula. Oke, Satya. Sesuai dengan pembahasan penjelasan kita kemarin tentang be, do, dan have. Saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 22. Kisah 10 ayat 2. Iya. Oh, 22, oke. Gimana? Silakan, jelasin coba.
sebagai B-nya di sini yaitu seorang Cornelius Ya. yang bernama seorang perwira yang bernama Cornelius yang tulus hatinya dan takut akan Allah, yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang kau katakan. Oke. Gimana? Penjelasannya gimana? Be do have-nya. Sebagai be atau objeknya yaitu seorang perwira ini yang bernama Cornelius ini, Pak. Oke. Dunya ia takut akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Oke. Karena karena ia saleh dan serta isi rumahnya juga takut akan Allah. Itu do-nya ya. Oke, terus have-nya? Have-nya udah bagus ayatnya ini, udah bagus yang kamu pilih sebenarnya. Iya, Pak, iya. Tinggal menjelaskannya, be do have-nya gimana? Iya, ini apanya, Pak? Have-nya atau hasilnya, seorang ini ia menerima pernyataan Allah dengan perantara seorang malaikat kudus. Oke. Jadi ayat ini kamu ambil bagus. Kenapa? Karena B-nya itu adalah bukan soal Cornelius-nya saja. Iya, Cornelius Pak, itu kan satu pribadi. Kayak seperti kamu, nama kamu, ya toh? Itu pribadi. Tapi karakternya, kita lagi membahas karakter nih. B-nya dia itu tulus hati. Di situ dibilang tulus hati dan takut akan Tuhan. Jadi B-nya dia adalah seorang yang tulus, seorang yang takut akan Tuhan. Itulah orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dan dia tulus hati. Lalu apa yang dia perbuat? Do-nya. Dia terkenal baik. Berarti dia banyak melakukan perbuatan baik. Iya, Pak. Ya, nah dengan perbuatan baik ini dia jadi terkenal, dia jadi dikenal, dan malah dia juga menerima pernyataan Allah. Itu have-nya. Nah, itu baru siklusnya. Jadi banyak orang, kalau ayat ini saya bisa jelasin begini, supaya kamu lebih jelas, kalian semua. Ada orang berbuat baik, tapi dirinya nggak benar. Bisa nggak begitu? Iya, Pak. Ya. Nggak bisa. Nah, bisa. Kita berbuat sosial, tapi diri kita suka bohongin orang. Bisa nggak begitu? Bisa. Nah, tapi nggak sinkron. Nggak benar. Doing kita berbuat sosial, terus dapat nama, dikenal, tapi diri kita banyak berbohong. Nah, berarti B kita nggak benar. Nah, kalau Cornelius ini enggak. B-nya, dia tulus hati, dia takut Tuhan, dan dia melakukan yang baik, perbuatan baik, dia banyak memberi sedekah, kalau dibaca lagi selanjutnya, nah perbuatan baiknya ini membuat dia dikenal, gitu loh. Sampai dia menerima pernyataan Allah. Kayak gitu, penjelasannya harus kayak gitu. Baru ini namanya konsep be do have. Ya, bagus? Iya, Pak. Bagus? Bagus, terima kasih, good. Oke, yang lain? Coba yang lain lagi. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Salam, Pak. Saya Dwi Magdalena Zaluhu, Pak. Ya, Saluhu ya. Ya, Pak. Marga Saluhu, nah. Zaluhu, Pak. Magdalena. Iya, Dwi Magdalena Zaluhu. Oke. Kemarin kita telah belajar tentang be do have. Jadi saya mengangkat satu buah kisah ataupun suatu cerita tentang Ayub, Pak. Ayub, oke. Iya, Ayub.
Nah, kita tahu dulu bahwa Ayub ini merupakan salah satu tokoh Alkitab yang sangat dibangga-banggakan Tuhan. Dia terkenal dengan kesalehan Ayub, dia sangat jujur, menaati perintah Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Jadi B-nya di dalam hal ini yaitu Ayub. Pribadi Ayub. Jadi Du-nya dia itu saleh, jujur, dan menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, karena kesalehannya itu Tuhan mencobai Ayub ataupun menyuruh iblis untuk mencobai Ayub tepat pada karena kesalehannya itu si iblis mencobai Ayub. Dan nah, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, namun dia berkata, intinya nyawanya jangan disentuh. Ya. Jangan diambil namanya ya. Iya, jangan diambil. Karena dia menjalani semua cobaan yang dialaminya itu dengan sabar dan tabah. Sehingga pada akhirnya dia menerima have-nya, yaitu keadaan Ayub tepatnya pada Ayub pasal 42. Di ayatnya yang ke-7 keadaan Ayub dipulihkan. Oke. Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui dulu bahwa proses Allah itu sebenarnya tidaklah mudah. Kadang di luar batas kemampuan kita. Namun dia selalu memulihkan keadaan kita seperti kesalehan kita dan pribadi kita terhadap dia. Jadi dalam hal ini saya mengangkat sebuah Ayub itu karena menunjukkan proses kesalehannya itu atas ketekunannya tetap kokoh pendiriannya kepada Tuhan. Itu Pak. Oke. Peristiwa Ayub, cerita Ayub memang menarik untuk dibahas. Ya. Tapi satu hal yang kamu harus masuk lebih dalam karena konteksnya be, do, dan have ini. Kamu harus lihat Ayub sebagai be, bukan cuma pribadi Ayubnya toh. Ingat ya, kata be itu orangnya, bukan bicara soal pribadi orang itu saja, tapi karakternya. Nah, karakternya adalah apa? Pak. Ayub tidak pernah ngomel-ngomel seperti istrinya. Iya. Okay? Nah, Ayub itu walaupun dia dicobai, dia masih mengucap syukur, dibilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain. Artinya, dia punya karakter yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Iya. Gimana kita bisa tahu juga? Karena anaknya setiap hari pesta. Dan Ayub membawa korban persembahan. Karena dia khawatir anaknya berbuat dosa. Iya. Ya kan? Iya. Nah, di situ kita bisa melihat Ayub bukan cuma sekedar Ayub punya nama dan pribadi, tapi seorang karakter yang punya kecintaan sama Tuhan, takut akan Tuhan, ya kan? Dan tidak mau mengecewakan Tuhan. Nah, itu penting. Nah, perbuatannya adalah dia tidak melakukan hal-hal yang bersalahan dengan kebenaran firman. Iya. Ya, nah itu yang pada akhirnya Tuhan mengembalikan berkatnya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya. Jadi konsep be, do, dan have ini adalah bagaimana kita melihat perbuatan-perbuatan kita itu selalu selaras dengan siapa kita. Siapa kita. Gitu ya, siapa kita itu be. Gitu. Ya, kayak tadi saya bilang, kalau kita mau berbuat baik sama orang, kitanya harus baik. Jangan cuma berpura-pura berbuat baik, tapi kitanya sendiri enggak. Nah itu berarti be sama do enggak nyambung. Kita cuma mau memperlihatkan do-nya kita kepada orang lain. Gitu ya? Iya Pak. Oke, baik, bagus. Yang lain lagi? Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Yang lain? Halo Pak, saya ngambil
ayatnya dari Lukas pasal 6 ayat Lukas pasal 46. Iya, 6. Lukas 6, 46. Namamu siapa? Reber Astik Harjan Zaluhu, Pak. Wis, Zaluhu juga ya. Oke. Iya. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, Pak. Oke, gimana? Coba. Itu dikatakan pada ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Terus pada 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Terus lanjut pada ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lanjut pada 49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Oke, coba jelasinnya gimana? Di sini menurut saya, Pak, kita harus tahu dulu bahwa siapa kita di dalam Tuhan. Kita ini adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Bapa kita. Jadi bagaimana kita perilaku kita sebagai seorang anak untuk menuruti kehendak Bapa. Oke, terus? Di ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Berarti di sini kita diharuskan untuk melakukan, bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Jadi kita dituntut untuk dapat mengikuti proses yang Tuhan berikan, yang Tuhan ujikan kepada kita. Jadi hasilnya ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan dan serta kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan mengokohkan, sama seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu. Jadi rumah itu akan kokoh dan diberkati Tuhan. Sebaliknya jika kita cuma mendengar tapi tidak melakukan, itu sama dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Jadi ketika banyak cobaan, banyak tantangan, rumah itu akan rubuh dan kerusakannya hebat, gitu, Pak. Roboh ya? Iya, Pak. Itu aja, Pak. Oke. Jadi B-nya adalah bagaimana kita harus menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Iya. Dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dulunya. Iya. Ya, supaya kita membangun rumah di atas batu karang, have-nya. Oke? Iya. Bagus. Oke, yang lain lagi? Ya, Pak. Silakan. Masih ada berapa orang lagi? Orang lagi, Pak. Hah? 2 orang lagi. Berapa orang? 2 orang, Pak. Wah, ini putus-putus nih. 2 orang, Pak. 2 orang lagi. Oke. Nama saya Pak Febri Kristiani Hareva. Saya mengambil dari Matius pasal 25 mengenai gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Gimana? Matius pasal 25 mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Oke, yang gimana? Yang menjadi be do have-nya yaitu yang menjadi B-nya yaitu gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Oke, good, bagus. Terus? Yang menjadi do-nya yaitu perbuatan gadis-gadis bodoh yang tidak sesuai dengan
perintah tuannya. Mereka tidak mengikuti mereka tidak mengikuti perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apa itu perintahnya Tuhan kepada mereka? Bukan. Perintah Tuhan kepada mereka apa? Adakah perintah Tuhan kepada mereka? Ada, Pak. Gadis-gadis bodoh itu tidak membawa minyak. Nah, itu perintah Tuhan atau bukan? Perintah tuannya, Pak. Gadis-gadis bodoh itu tidak mengikuti perintah tuannya. Mereka tidak membawa minyak. Ya, tidak membawa minyak. Tapi, oke, terus. Ntar saya jelasin. Oke, terus? Oh iya, Pak. Sementara yang menjadi hasilnya yaitu menjadi have-nya hasil yang terdapat dari ayat 11 yaitu kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yang menjadi hasilnya yaitu Tuhan tidak mengenal mereka. Tuhan tidak mengenal mereka. Tuhan tidak mengenal orang gadis-gadis tersebut karena mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan tuan mereka. Oke. Iya, Pak. Baik, saya jelasin ya supaya Ya, kamu Pak. tidak salah ngerti. 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Gadis bodoh. Waktu Iya, Pak. menjelaskan ini, yang 5 gadis bijak dan bodoh ini sebagai B-nya, betul bahwa yang satu punya hikmat, punya kebijakan, bijaksana. Yang satu enggak. Nah, kalau kamu bilang yang 5 darah bodoh ini tidak membawa minyak, itu adalah perintah Tuhan suruh bawa minyak, enggak ada loh. Tuhan enggak bilang suruh mereka bawa minyak cadangan. Tidak minyak cadangan. Tapi karena yang bijak mempersiapkan diri dengan membawa minyak cadangan. Minyak. Iya, Pak. Nah, minyak cadangan dia bawa, iya kan? Iya, Pak. Kan begitu. Nah, yang bodoh ini tidak bawa. Iya. Jadi di dalam menjelaskan be do have-nya di dalam ayat ini, kaitannya dengan do ini baik, cuman kamu jangan tambahin bahwa itu adalah perintah Tuhan gitu. Ya, karena Tuhan cuma bilang dia jaga mempelai akan datang, itu benar, mempelai akan datang. Peringatan bahwa mempelai akan datang itu benar. Tapi bagaimana bijak mempersiapkan diri dengan membawa minyak cadangan itu karena kesiapan dia. Sama seperti sekarang ini orang percaya, orang Kristen itu kan tahu bahwa Yesus mau datang kedua kali. Nah, apakah kita akan mempersiapkan minyak cadangan buat hidup kita dalam menjalani hidup ini tergantung bagaimana kita gitu. Iya, kan? Pak. Oke, jadi paling tidak kamu sudah berupaya untuk menjelaskan, sudah cukup baik ya. Walaupun belum tidak mengena secara persis dalam konteks be do have-nya. Belum, tapi nggak apa-apa. Paling tidak kamu sudah coba. Iya, Pak. Yang terakhir, satu orang lagi. Silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, shalom Pak. Halo. Nama saya Lisda Marisa Luhu. Ya, Lisda. Iya, nama saya Lisda Marisa Luhu. Sesuai dengan penjelasan kita di Do Have, yang menjadi, saya ngambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Yang 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Ayat 17. Oke, silakan. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Yang menjadi B-nya di sini adalah Timotius, anak yang dikasihi. Do-nya, dia setia kepada Tuhan. Have-nya, Paulus mengirimkan Timotius.
Oh, oke. Nah, ayat ini sebenarnya kalau kamu jelaskan dengan be do have, sebenarnya kurang pas. Kurang pas. Kurang pasnya gini. Kamu mesti menjelaskan Timotius ini adalah anak yang kukasih setia dalam Tuhan. Itu B-nya. Ya. Nomor 1, B-nya udah benar. Bahwa Timotius adalah anak yang setia dalam Tuhan. Dikasih dan setia dalam Tuhan. Bahwa dia punya kesetiaan. Tapi apa yang menjadi do-nya dari si Timotius nggak kelihatan di ayat ini. Kecuali kamu bisa cari ayat yang lain untuk menjelaskan apa yang sudah diperbuat oleh si Timotius. Gitu, ya. Misalnya bahwa Timotius mengikuti penderitaan Paulus misalnya, atau Timotius mengajar, mengembangkan karunia misalnya. Itu mesti ada ayat lain untuk mendukung. Ya, kalau ayat ini nggak cukup untuk menjelaskan be do have. Jadi kamu bisa pakai beberapa ayat untuk menjelaskan be do have. Supaya konsep satu orang yang namanya Timotius, be-nya ada ayatnya, do-nya ada ayatnya, dan ada have-nya. Dan itu baru bisa menjelaskan bahwa seorang Timotius dimulai dengan be-nya, lalu dia punya do-nya, dia punya have-nya. Kayak gitu. Ya. Jadi kamu bisa jelas bahwa itu adalah konsep be do have. Baik. Nggak apa-apa. Paling tidak kamu sudah belajar, kalian sudah mencoba. Ini adalah permulaan yang baik untuk kalian. Untuk kamu bisa coba dari mencari ayat-ayat untuk bisa menjelaskan konsep karakter ini penting. Bahwa diri kita ini penting. Ingat, minggu lalu kenapa saya anggap ini penting sekali? Karena minggu lalu saya bilang bahwa seorang hamba Tuhan, dia bisa luar biasa di mimbar. Khotbahnya hebat, pelayanannya dahsyat, tapi banyak bikin skandal dalam hidupnya. Skandal keuangan, skandal hukum. Nah, kemarin nih, ya, kemarin saya baru ikutin sebuah berita. Seorang polisi Kristen di interview menjelaskan apa yang terjadi yang dia tangkap beberapa orang Kristen di gereja aktif jadi worship leader, pemimpin pujian, melayani Tuhan jadi pendoa, ya, full time di gereja, tapi ternyata pengedar narkotik. Kamu ngerti? Nah, jadi apa yang terjadi? Dia di gereja melakukan do yang kelihatannya baik. Bagus, jadi worship leader. Tapi ternyata di luaran, dia melakukan yang nggak benar. Kok bisa begitu? Karena B-nya nggak benar. Jadi kita bisa saja melayani Tuhan dengan luar biasa kelihatannya, tapi karakternya nggak benar. B-nya nggak benar. Makanya kenapa Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Matius 7, 21-23. Seperti itu. Ya. Nah, coba saya mau ajak kalian, buka ayat Yesaya 32. Yesaya 32. Ayo, kita buka. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Oke. Kalian dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Baik. Yesaya 32. Ayat ke-7. Yesaya 32 ayat yang ke-7. Saya baca ya. Kalau penipu, akal-akalnya jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji. Nah, saya berhenti sebentar. Kenapa akal orang ini jahat? Kenapa perbuatan orang ini keji? Do-nya jahat, keji. Kenapa? Karena B-nya penipu. Iya. Orang dia udah B-nya penipu, dasarnya orang ini adalah penipu karakternya, pasti jahat. Perbuatannya nggak benar, maunya nipu orang. Jadi selama kita menjadi hamba Tuhan,
kita lulus jadi STH, tapi kalau dasarnya kita memang suka nipu, kita jadi penipu tetap. Tapi penipunya sekarang lebih keren pakai STH. Ngerti nggak? Iya Pak, iya Pak. Nah, lalu dilanjutkan begini, untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Nah, ayat 8. Saya minta kamu lihat ayat ke-8. Perhatikan baik-baik ayat ke-8 Yesaya 32. Ayat 8 bilang begini. Tetapi, ini ayat sangat jelas. Tetapi orang yang berbudi luhur. Jadi B-nya berbudi luhur. Orang ini memang pada dasarnya luhur. Orang ini pada dasarnya benar, kira-kira gitu. Nah, karena orangnya benar, B-nya adalah luhur, perhatikan, merancang hal-hal luhur. Maka pikirannya juga luhur. Karena pada dasarnya benar, dasarnya luhur, pikirannya benar, luhur. Dan ia, katanya, selalu bertindak demikian. Atau selalu bertindak luhur. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kalau orangnya benar, orangnya luhur, pikirannya luhur, perbuatannya luhur. Karena perbuatannya luhur atau baik, hasilnya pasti baik. Iya, iya. Nah, jadi ini pembelajaran buat kalian semua. Kalau mau jadi seorang siswa di STT yang lulus nanti jadi sarjana teologi, kita tidak bisa cuma sekedar menjadi seorang sarjana. Karena sekarang punya gelar STH setelah lulus STT. Tapi orang akan lihat karakter kalian seperti apa. Makanya kan minggu lalu saya bilang, orang kerja di kantor, dimanapun, harus ada masa percobaan 3 bulan, betul nggak? Iya Pak, ya. Kenapa harus 3 bulan? Karena ada yang nggak bisa dibaca lewat kertas, di atas kertas, nggak ada. Dia yang nggak bisa dibaca apa? Ya karakter. Yaitu sikap orang, sifat kepribadian orang, itu nggak bisa dibaca. Dan itu harus dilihat, dialami setiap hari. Seperti itu. Nah, jadi penting sekali kalau kita mau menjadi seorang hamba Tuhan, bukan cuma sekedar cerdas, bukan cuma sekedar secara akademi kita baik, bukan cuma sekedar bisa melayani, dunia bagus, terus bukan sekedar punya gereja besar, jemaat banyak, itu have-nya, kita punya have, gereja besar, pelayanan hebat, have-nya, tapi orangnya nggak benar. Nah ini sangat berbahaya. Tiga-tiganya harus selaras. Be, do, have. Itu satu lingkaran harus ada. Baru kita utuh jadi hamba Tuhan. Paham? Jelas? Paham. Paham, Pak. Hah? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Nah, Iya, iya. kasih contoh lagi supaya kalian jelas. Suatu ketika saya ada pelayanan di satu kota di sebuah gereja. Gembala sidangnya ngundang saya. Kebetulan waktu saya pergi, saya datangnya tidak sendirian, tapi datang dengan beberapa tim. Nah, tim saya nginepnya di rumah si gembala. Saya dikasih tinggal di hotel. Apa yang terjadi? Setelah kami selesai pelayanan, kami pulang, tim saya cerita yang tinggal di rumah si gembala ini. Ceritanya gimana? Begini ceritanya. Dia bilang, Pastor, Pak, saya bingung sama pendeta ini. Kenapa? Saya tanya. Kalau di gereja, khotbahnya berapi-api, hebat. Doain orang,
sampai ada yang tumbang, hebat, dia bilang. Tapi, dia bilang, saya kok lihat karakternya nggak benar pendeta ini di rumah. Kenapa, saya tanya? Karena anaknya, istrinya, kalau dia salah, ngamuk pendetanya, bisa ditendang. Waduh, saya bilang, masa iya? Istrinya aja ditendang, anaknya ditendang, itu ada kita. Bagaimana kalau nggak ada kita? Artinya nggak ada tim yang tinggal di situ, lebih gawat lagi kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang ini hanya memfokuskan kepada do, pelayanan, have, punya pelayanan gereja yang besar. Tapi karakternya dia tidak kembangkan dengan baik, the be-nya. Be-nya orangnya ini dia tidak kembangkan. Nah, itu jadi masalah. Karena orang akan memperhatikan hidupmu dan hidupku. Karena hidup kita menjadi surat yang terbuka. Paulus bilang begitu, ya kan? Surat yang terbuka dibaca semua orang. Jadi orang lihat kita. Makanya kenapa Yesus bilang kepada murid-muridnya begini. Menurut kata orang, aku ini siapa? Pernah baca kan di Matius 16? Menurut orang, aku ini siapa? Lalu murid-murid bilang, oh adalah salah satu Nabi Elia lah, ya, Nabi. Lalu kemudian nabi-nabi yang lain lah. Kenapa begitu? Karena orang akan melihat Yesus melalui murid. Bisa nggak dia lihat Yesus dalam diri murid? Sama halnya dengan Anda dan saya. Kalian sama saya. Orang lihat Kristus yang nggak kelihatan sekarang, sudah ada di sorga kan Yesus. Roh Kudus juga nggak kelihatan. Dia bisa melihat Yesus dan bisa melihat Roh Kudus dari mana? Dari kita yang kelihatan. Nah, kalau ulah kitanya, karakter kitanya nggak beres, orang akan mempertanyakan, kok orang Kristen begitu? Nah, kayak gitu. Jadi malah nama Yesus, nama Tuhan, malah jadi diolok. Kalau minggu lalu saya bilang kita jadi batu sandungan. Atau batu nisan, ingat nggak? Iya, iya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa pelajaran karakter ini begitu penting di STT ini? Karena saya mau setiap orang yang lulus dari STT ini bisa menunjukkan dia punya B yang bagus, yang selaras dengan Tuhan. Sehingga orang bukan cuma terkesima atau tertarik dengan mujizat pelayanan yang dia buat. Tapi orang-orang tertarik karena pribadi yang diubahkan Tuhan. Amin. Pribadi yang dipengaruhi oleh Tuhan. Itu jauh lebih penting. Saya lanjut ya supaya kamu makin dapat konsep ini, mesti dapat benar. Saya ini latar belakangnya bukan Kristen sebenarnya. Latar belakang saya adalah ayah saya ateis. Dari keluarga penyembah berhala. Dan saya suka berantem sama ayah saya dulu. Maksudnya berantem itu bukan fisik. Tapi sama keras. Iya, iya. Saking keras kita nggak mau berantem. Papa saya di rumah, saya pergi. Papa saya pergi, saya pulang. Pokoknya nggak mau ketemu. Nggak mau ngomong, nggak mau ketemu. Papa saya tahu saya keras. Tapi ketika Roh Kudus menjamah saya, melalui satu perjumpaan, dibawa sama teman saya diinjili, saya bertobat. Nah, di situ saya diajarin sama hamba-hamba Tuhan di situ, sama teman-teman di situ, betapa pentingnya perubahan hidup.
Nah, banyak orang mau menginjilin orang tua, menginjili teman, pakai ayat, ngkhotbahin, tapi dirinya nggak benar. Karena orang nggak percaya dengan omongan kita. Orang percaya sama diri kita yang diubahkan. Makanya ketika hidup saya diubahkan, ya, dulu saya begitu diketahui sama ayah saya jadi Kristen, wah saya diomelin. Habis saya. Tapi suatu ketika dia lihat saya berubah. Saya lebih sabar, saya lebih taat, lebih hormat sama orang tua. Enggak seperti dulu, wah kalau ngomong seperti apa gitu, enggak. Dia lihat perubahan saya. Dia lihat bi saya. Suatu ketika, saya pakai motor keluar, pakai kaos, pakai sendal jepit. Tapi saya bawa kantong plastik, isinya baju sebenarnya, sama sepatu. Saya nggak mau kasih tahu papa saya kalau saya mau ke gereja. Saya pikir nanti saya sudah sampai gereja, saya tinggal tukeran. Gantian, ganti baju, ganti sepatu. Papa saya lihat saya, dia bilang gini, kamu mau kemana? Nah, karena saya diajarin untuk hidup jujur dan benar, terpaksa saya nggak berbohong. Saya bilang sama papa saya mau ke gereja. Saya berpikir, udahlah, kalau papa saya bilang nggak boleh ke gereja, ya udah saya nggak ke gereja. Saya diajarin untuk taat. Lalu ayah saya bilang begini, kamu mau ke gereja, pakai baju kayak gitu, kaos doang, pakai sendal jepit, masa ke gereja kayak begitu? Dia bilang, bikin malu aja kamu. Nah, apa artinya? Artinya, ayah saya sekarang mulai bisa terima kalau saya ke gereja. Nah, setelah saya mulai melayani, terus-menerus, akhirnya ayah saya malah kalau memperkenalkan saya ke teman-temannya, dia bilang begini, ini anak saya sekarang jadi pendeta. Tuh, begitu. Kenapa? Orang tertarik dengan B-nya dulu. Kita seringkali tertariknya salah. Lihat pelayanannya hebat, perbuatannya hebat, kita ikutin, nggak taunya penipu orang ini. Nggak taunya dia membawa kita kepada kesesatan. Makanya kan firman Tuhan bilang, di akhir zaman akan ada nabi palsu, guru palsu, rasul palsu, banyak yang palsu. Dari buahnya lah kamu akan tahu. Jadi apa? Dari perbuatan dia yang keluar dari dirinya itu buah. Itu baru kelihatan. Jadi nanti orang akan bisa membedakan lulusan STT The Truth dengan lulusan yang lain itu dari buahnya. Jadi kalau karakter kita bersama dengan Tuhan, kita mau diproses oleh Tuhan. Nah, perbuatan kita pasti benar. Tadi karena orang itu luhur, maka pikirannya luhur, rancangannya luhur, perbuatannya pasti luhur. Iya. Gitu. Ya. Jadi konsep ini penting ya. Oke? Good. Anda belajar sesuatu hari ini? Kalian dapat sesuatu? Iya. Dapat. Oh. Baik, puji Tuhan. Nah, kita akan lanjut. Kemarin kita membahas masih sampai tentang bagaimana kita menjadi manusia baru ya. Oke? Iya. Saya akan coba perhatikan yang kemarin ini. Yang kemarin ini kan, manusia lama, manusia baru kan? Iya. Sampai di sini ya? Iya, Pak. Betul? Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam pelajaran ini, masih dilanjut di pelajaran ini, yaitu bicara soal pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran. Kan ingat kemarin saya bilang, panggilan tertinggi dari kita saya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus.
Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Yesus Kristus. Karena kita waktu diciptakan adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Dosa masuk, kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah membahas 5 kemuliaan Allah yang hilang. Setelah hilang, Yesus datang menebus kita untuk dikembalikan menuju kepada keserupaan kembali dan segambar dengan Kristus, dengan Tuhan. Nah, salah satu jalan untuk, bukan satu-satunya, salah satu jalan untuk bisa membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, kita butuh bukan cuma pertobatan saja, yaitu terima Yesus, maksudnya bukan cukup terima Yesus saja, tapi kita harus ada pembaharuan pikiran, pembaharuan akal budi kita. Ayo kita baca Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Yang kedua. Ya, ayat kedua. Roma 12 ayat 2. Oke? Saya bacakan ya. Roma 12 ayat 2. Karena itu, saudara-saudara, ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebenarnya terjemahan ini ada kata kurang. Harusnya pembaharuan akal budimu. Pembaharuan pikiranmu. Karena bahasa Inggrisnya begitu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita melalui Rasul Paulus, jangan serupa dengan dunia. Nah, orang Kristen, ini dia tulisnya kepada orang Kristen yang ada di kota Roma. Jadi dia bilang gini, orang Kristen bisa saja Kristen, tapi tetap serupa dengan dunia. Bukan serupa Kristus, tapi serupa dunia. Kenapa bisa serupa dunia? Karena cara pikirnya masih sama dengan dunia. Iya. Jadi, dari ayat ini, saya bisa katakan begini. Seseorang atau orang Kristen itu bisa disebut duniawi, bukan karena perbuatannya saja yang duniawi. Tapi pikirannya 100% benar. Cara pikirnya sama kayak orang dunia. Ketika cara kita berpikir sama dengan orang dunia, kita duniawi. Iya. Apa yang dunia kejar, kita kejar. Apa yang dunia anggap penting, kita anggap penting. Ya kita sama dengan dunia. Makanya Paulus bilang, kalau mau tahu kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna, perlu pembaharuan akal budi. Perlu sekali pembaharuan akal budi. Nah jadi, kalian mesti mengerti nih, bahwa yang namanya ayat ini, Roma 12 ayat kedua, bukan soal pilihan yang baik dan yang jahat. Kalau milih mana baik, mana jahat, gampang. Tapi bagaimana memilih yang baik dibandingkan dengan kehendak Tuhan? Itu butuh pembaharuan akal budi. Karena nggak semua yang baik dalam hidup ini adalah dari Tuhan. Iya. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, berarti sadar atau tidak sadar, cara kalian berpikir, cara saya berpikir, itu dipengaruhi sejak dari waktu kita masih kecil. Waktu kita di rumah, kita belajar dari orang tua, kita lihat orang tua kita. Lalu ada pola pikir kita dibentuk. Kita lihat mereka bagaimana menangani masalah,
Kita mendengar bagaimana orang tua kita ngobrol, apa yang diobrolkan, isinya apa, itu terekam di pikiran kita. Iya. Dan itu membentuk pikiran kita. Contoh. Kalau orang tua kita misalnya, setiap kali ngomongnya duit terus. Segala sesuatu diukurnya duit. Berapa duit? Ngapain kamu ketemu orang itu? Mending ada duitnya. Ngapain kamu kerjain itu? Mending ada duitnya. Begitu terus. Apa yang terjadi? Terbentuk nggak di pikiran kita? Iya. Terbentuk bahwa segala sesuatu ukurannya duit. Iya. Ya kan? Nah, makanya ketika kita mulai terima Yesus, roh kita dipulihkan memang. Kita terima Yesus, roh kita dipulihkan. Tapi pikiran ini masih dibentuk oleh yang lama. Iya. Jadi kita masih melihat kekristenan itu ukurannya apa? Uang. Duit, uang. Jadi semua kita ukur di situ. Kenapa? Karena konsep berpikir kita ini isinya duit. Uang. Kenapa pola pikirnya begitu? Nah, contoh lagi. Kalau saya sekolah dokter, jadilah saya seorang dokter. Setelah lulus kuliah, jadi seorang dokter. Pikiran saya dilatih nggak mengikuti latihan seorang dokter? Dilatih. Pasti dong. Jadi semua harus didiagnosa, dianalisa, obatnya apa, pakai obat ini, pakai obat itu. Percaya dengan pengobatan. Maka sebagai seorang dokter, saya nggak pernah dilatih di kampus saya, di fakultas kedokteran saya, dilatih untuk percaya sama mujizat dan kesembuhan. Iya. Ya, jadi begitu saya masuk Kristen, setelah jadi dokter, terus kemudian saya percaya Yesus, lalu saya dengar bahwa Yesus menyembuhkan, bisa ada kesembuhan, ada mujizat, saya nggak percaya. Iya. Kenapa? Karena saya sudah dilatih cara berpikir saya, bahwa saya percaya bahwa ada obatnya semua. Iya. Pakai obat. Nah, itu sebabnya kenapa cara berpikir kita bisa menjadi penghambat dari apa yang Roh Kudus dan firman Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa tidak sedikit orang Kristen yang katanya percaya Yesus dan sudah percaya Yesus benar, tapi nggak pernah ngalamin pembaharuan dalam hidupnya, tidak tahu mana kehendak Allah, karena cara berpikirnya salah. Nah, kalian sekolah di STT, diharapkan cara berpikir kalian itu diselaraskan dengan firman. Kayak gitu. Kalau enggak, susah. Contoh lagi ya, supaya gampang ya. Contoh lagi ya. Kalau kita dari desa, ambil contohnya saya deh. Saya dari desa. Karena saya dari desa, di desa hidupnya di kampung kecil. Iya. Kendaraan juga nggak banyak. Jadi nggak ada lampu merah, nggak ada lampu kuning, nggak ada lampu hijau, nggak ada lampu lalu lintas. Iya. Karena sudah jalan kaki, santai, naik sepeda. Maka cara berpikir saya ya seperti itu, sederhana. Iya. Nah, ketika saya sampai ke Jakarta, saya mencoba menjalani kehidupan di Jakarta. Cara berpikir saya masih di desa loh. Iya, iya. Tapi saya udah di Jakarta sekarang. Nah, pertanyaan saya, menurut kalian, saya ini jadi bahaya nggak? Bahaya. Bahaya. Saya nggak bisa mengikuti apa yang ada di Jakarta, karena cara berpikir saya masih di desa. Masih di desa. Makanya saya nggak boleh berpikir seperti di desa kalau saya sudah di Jakarta. Pola pikir saya yang di desa, saya harus tinggalin, saya harus ganti. Dengan cara berpikir bagaimana saya hidup di kota Jakarta metropolitan.
Kalau di desa saya bisa santai, karena semua kan pertanian. Udah nabur benih, ya udah nungguin aja itu benihnya tumbuh. Selama belum tumbuh, saya ngapain? Saya santai aja, saya ngobrol. Karena itu pemikiran pertanian. Iya. Karena begitu saya di Jakarta, saya kerja, saya nggak bisa kayak gitu. Nah, ini namanya pembaharuan pikiran yang sederhana. Nah, dalam konteks ini, kita dibaharui akal budi kita, pembaharuan pikiran kita, itu diselaraskan oleh firman Tuhan. Jadi basis cara berpikir kita bukan dari kata orang, bukan dari pengalaman-pengalaman pendeta bahkan, bukan. Tapi pola pikir kita dibangun di atas dasar firman. Baru kita bisa berpikir selaras dengan Tuhan. Jelas? Jelas, Pak. Nah, ini penting sekali. Ayo kita lihat Roma pasal 10. Roma pasal 10. Roma pasal 10. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang kedua. Kitab yang kedua. Roma pasal 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jadi apa? Orang di Roma ini melayani Tuhan sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya. Kerjaannya betul-betul giat untuk Allah. Dan yang benar. Artinya apa? Mereka melayani Tuhan, tapi cara pikirnya salah. Ya. Pola pikirnya salah. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kenapa orang berdoa juga bisa salah? Ada kan di kitab Yakobus bilang begitu? Kamu berdoa juga, tapi salah doamu. Kok bisa berdoa salah? Karena cara pikir kita nggak selaras. Kita berdoa untuk memuaskan keinginan kita. Ya. Karena cara berpikir kita adalah doa untuk kita. Doa untuk saya. Doa untuk saya. Apa yang saya mau doa. Apa yang saya mau doa. Padahal doa bukan begitu. Bukan cuma sekedar apa yang kita mau. Doain, enggak. Gitu. Nah, jadi pembaharuan pikir ini sangat penting. Sangat penting. Contoh, lagi, biar saya kasih contoh-contoh dulu, biar kamu jelas. Supaya enak nanti waktu saya menjelaskan pembaharuan pikir. Ya, ini mungkin tidak terlalu lama untuk saya jelasin kepada Anda. Mungkin kita jam 4 kita selesai. Ya. Gini. Kalau kita di dunia, kita diajarin begini. Kamu jangan gampang percaya. Kalau mau percaya, harus ada bukti dulu. Ya. Bukti dulu, baru kamu percaya. Begitu bukan? Iya, Pak. Ya. Mau orang tua kek, mau temen kek, mau guru, siapapun pasti ngajarin gitu. Jangan sembarang percaya. Lihat dulu buktinya. Makanya kenapa? Kalau mau beli mobil, dia tes dulu mobilnya. Karena dia mau bukti dulu, baru percaya. Bukti dulu, baru percaya. Bukti dulu, baru percaya. Nah, sekarang datang ke Tuhan. Lah, Tuhan bilang apa? Bukti dulu baru percaya atau percaya dulu baru lihat bukti? Percaya dulu baru bukti. Nah, Percaya dulu baru bukti. Pengalaman pikiran nggak? Ada. Jadi kalau kita tetap ngotot, saya mau bukti dulu baru percaya. Itu namanya iman Thomas. Ya. Artinya, cara pikir kita salah. Cara pikir kita adalah melangkah dulu, beriman dulu, percaya dulu, baru nanti kita lihat ada buktinya. Ya. Nah, untuk itu cara pikir kita nggak boleh sama. Harus dirubah. Nah, cara merubahnya adalah dengan merenungkan firman. Dengan membersihkan atau mengubah pola pikir kita dengan firman.
Kata serupa dalam bahasa Inggris, jangan serupa, kata serupa dalam bahasa Inggris, itu adalah form, bentuk. Janganlah kamu serupa atau sebentuk atau dibentuk atau punya bentuk yang sama. Cetakan yang sama dengan dunia. Contoh cetakan tuh begini. Kamu pernah makan es krim bentuknya ikan nggak? Pernah. Nah, tapi kan sebenarnya itu es krim mah cairan kan? Iya. Tapi di dalam sebuah bentuk ikan, cairannya, jadi waktu dia mengeras, keluarlah jadinya kayak ikan. Iya. Iya. Nah, hal yang seperti itu pikiran kita, dibentuk oleh dunia. Sehingga waktu sudah tercetak sesuai dalam cetakan dunia ini, maka yang kita pikirkan pasti ada di dalam cetakan itu. Contoh tadi, kalau saya bikin es krim, semua bentuk cetakan saya adalah ikan, saya taruh di bentuk cetakan ikan. Setelah beku, semuanya akan bentuknya ikan atau enggak? Iya. Iya. Pasti. Nggak bakal beda. Dan cairan itu akan masuk ke dalam bentuk cetakan ikan. Nah, hal yang sama, ketika cara berpikir kita adalah cara berpikir yang sudah dibentuk oleh dunia ini, maka ketika kita dengar firman, kita dengar nasihat, kita belajar di STT, tanpa sadar itu masuk dalam cetakan yang sudah ada di sini. Iya. Nah, kalau cetakannya salah, apapun yang kalian terima, nasihat, khotbah, pelajaran di STT, masuk dalam cetakan ini, jadi salah. Dingertinya jadi salah. Makanya Tuhan bilang, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Nah, kata bahasa Indonesia berubahlah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, transformasi. Iya. Tahu arti transformasi? Perubahan bentuk yang beda sama sekali. Itu transformasi. Pernah kalian nonton film Transformer? Pernah. Nah, Transformer itu apa? Mobil Dari berubah robot. Jadi robot. Sama atau enggak dua-duanya? Sama. Beda. Beda total kan? Beda total. Beda. Berubahnya. Beda. Yang satu mobil untuk transport, itu jadi Yang satu robot. berubah Jadi robot. Sudah beda. Nah, itu namanya transformasi. Transformasi itu contohnya gini. Ulat jadi kepompong. Iya. Begitu lepas dari kepompong jadi apa? Kupu-kupu. Sekarang kupu-kupu sama ulat sama apa enggak? Beda. Beda. Yang menarik adalah ketika ulat ini jadi kepompong dan berubah jadi kupu-kupu, kupu-kupu itu tidak akan kembali lagi jadi ulat. Ya atau enggak? Iya, iya. Itu hebatnya transformasi. Itu hebatnya transformasi. Sekali pikiran kamu dibaharui oleh Tuhan, maka kamu tidak akan kembali kepada format yang lama. Iya. Kamu nggak akan kembali seperti apa tadi? Kupu-kupu tidak akan kembali kepada ulat. Nggak akan jadi ulat. Nggak bakal bisa jadi ulat. Karena dia udah terbang. Iya. Malah jadi bagus. Dari ulat yang menakutkan jadi bagus. Indah. Hal yang sama. Cara pikir yang salah membuat kita menjadi manusia yang tidak indah. Tapi ketika cara berpikir kita diubahkan oleh Tuhan dan kita pegang itu jadi format yang baru, maka kita menjadi manusia baru yang indah, yang tidak akan kembali ke format yang lama. Iya. Makanya kenapa cara berpikir kita akan membentuk kita juga. Keserupaan kita dengan Kristus di salah satunya dimulai dari cara pikir. Contoh, kalau kita masih anak-anak, masih kecil, akankah kita berpikir bertanggung jawab? Tidak. Tidak. Pikiran kita apa? Main. Main. Makan. Main. Tidur.
Toh? Iya. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa, sudah menikah, sudah punya anak, cara berpikir kita nggak kayak anak-anak. Iya. Kita sudah mulai berpikir bagaimana hidup kita bisa kita pakai untuk menyediakan sesuatu buat keluarga kita, betul nggak? Iya. Jadi cara berpikir yang berubah. Dalam hidup dunia sini saja bisa membuat kita punya cara berpikir berubah. Apalagi dalam Tuhan. Cara pikir kita bisa diubahkan oleh Tuhan dahsyat. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Oke. Saya mau ajak kamu lihat lagi Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10. Ayat 10 aja langsung kita baca. Oke? Ceritanya Petrus lagi mau makan, makanan lagi disediain, terus dia doa. Dia lagi doa, rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Nah, ini kita baca. Ayat 10, Kisah 10. Oke? Ia merasa lapar, Petrus, dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, artinya apa? Roh saudara, roh Petrus dikuasai oleh Tuhan. Kita itu pertama-tama kalau mengalami Tuhan, pasti roh kita akan dijamah. Tapi lihat, tampak olehnya, ayat 11, langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar, yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu dia dengar nih Petrus ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Saya berhenti sebentar. Saya tanya sama kalian. Oke? Yang bilang bangun, makan, sembelih, itu suara siapa? Tuhan. Suara Tuhan. Pasti itu suara Tuhan? Malaikat. Suara Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Tuhan, ya. Tuhan. Dari mana kita tidak tahu? Karena ayat selanjutnya. Iya. Tetapi Petrus bilang, tidak Tuhan. Tidak, Tuhan tidak. Berarti Tidak. Petrus tahu Tuhan. Oh, itu Tuhan. Ya, Tuhan yang suruh. Iya. Oke, saya berhenti lagi. Selama pikiran kita belum dibaharui oleh Tuhan, sekalipun Tuhan muncul di kamar tidurmu, kasih perintah kepada kamu lakukan sesuatu, belum tentu kamu mau. Iya. Ini Petrus. Tuhan berhadapan dengan dia dan Tuhan bilang bangun makan. Dia masih bilang tidak Tuhan, tidak. Walaupun Tuhan yang suruh dia nggak mau. Iya. Kenapa? Karena dia bilang begini. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Petrus ini punya konsep pengajaran tentang dari Musa. Karena dia hidup di perjanjian lama kan? Dari perjanjian lama. Pelajaran-pelajaran Musa ada dibentuk. Nggak boleh makan makanan haram. Tapi Tuhan bilang makan. Sampai 3 kali loh Tuhan ingatin itu. Nah, kenapa dia bilang begitu? Karena pikirannya belum dibaharui, belum diisi dengan kebenaran yang baru. Kebenaran yang baru apa? Baru dia ngerti setelah dia ke rumah Kornelius, Kornelius terima Roh Kudus, baru dia tahu, oh, ternyata karunia Roh Kudus bukan cuma hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang di luar Israel, orang Yahudi juga boleh terima. Jadi dia baru ngerti apa yang dia lihat. Yang dimaksud dengan makanan haram, artinya jangan pikir orang yang di luar Yahudi itu haram. Paham? Paham, Pak. Nah, disitulah dia baru sadar. Nah, karena dia ngerti
mengerti, maka Petrus mulai melayani kepada orang-orang seperti ini dengan hati yang lebih enteng, terbuka. Karena pola pikirnya udah berubah sekarang. Makanya waktu dia diserang orang, kok kamu lakukan itu? Dia bilang, siapa yang bisa larang kalau Roh Kudus bekerja? Dia bilang begitu. Cara berpikirnya berubah udah. Nah, kalian yang dari daerah punya cara berpikir di daerahnya masing-masing. Iya. Orang Jawa, orang Batak, orang Papua, orang Nias, lalu orang lagi apalagi orang Chinese. Beda-beda semua cara pikir. Tapi semua cara pikir yang itu harus disatukan, disamakan dengan pikiran Kristus. Barulah di dalam Kristus tidak lagi ada orang Yunani, orang Ibrani, hamba, merdeka, semua sama. Jadi, kalau kita dalam Tuhan, nggak ada lagi Chinese, Nias, Batak, Papua, Jawa, Sunda, nggak ada. Semua adalah satu karena satu pikiran. Pikiran Kristus. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, siapnya Tuhan mau bawa saudara dan saya masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau kamu ngerti ini nih, maka pembaharuan pikiran tidak boleh dianggap enteng. Jadi jangan heran nanti setelah kamu ikut pelajaran ini, kalau kamu mau betul-betul terus berkembang, nanti kamu waktu dengar khotbah, seorang hamba Tuhan khotbah, misalnya saya lagi ngomong, contohnya, bisa bertentangan dengan apa yang sudah ada di pikiranmu loh. Iya. Nah, ketika saya ngomong firman bertentangan dengan pikiranmu, kamu ada dua pilihan. Pilihan pertama, kamu mau bawa masuk khotbah-khotbah tadi ke dalam konsep pikirmu, atau kamu buka konsep pikirmu dan ikuti firman itu. Iya. Ketika kamu buka pikiranmu, ikuti konsep firman Tuhan itu, maka terjadilah pembaharuan pikiran. Tapi kalau kamu dengar firman, kamu masukin ke sini, itu firman tidak akan pernah berfungsi. Petrus contohnya tadi, walaupun Tuhan suruh, dia bilang tidak Tuhan, tidak. Dia mencoba mencerna omongan Tuhan dengan konsep cara dia berpikir. Untungnya Tuhan kirim Cornelius, orangnya Cornelius, untuk ketemu sama Petrus. Kalau enggak, Petrus tetap begitu terus. Paham ya? Paulus juga sama. Paulus itu murid Gamaliel. Wah, kalau Gamaliel itu dulu sekolah STT terkenal itu. Gamaliel. Nah iya, itu dia pinter, lulusan pinter, mungkin dia cum laude, summa cum laude sekolahnya. Cara pikirnya ya sesuai dengan gitu. Sampai dia ketemu dengan Roh Kudus. Cara pikirnya dirubah. Nah, saya berharap pelajaran ini mengubah cara pikirmu. Karena kalau cara pikirmu dibaharui, maka pelan tapi pasti karakter mulai ada penyelarasan. Transformasi. Manusia lama menjadi manusia baru. Amin. Amin. Nah, jadi nanti jangan heran. Kalau cara berpikirmu sudah berubah, kamu nggak akan bisa sama lagi sama teman-teman kamu yang dulu cocok sama kamu. Karena cara pikirmu sama mereka udah beda ntar. Maka kamu pasti akan ketemu dengan teman-teman yang baru, yang sama dengan cara pikir yang baru. Jadi jangan heran kalau terjadi pembaharuan pikiran dalam diri kalian, nanti ketika kamu balik ke daerah kalian belum tentu bisa cocok lagi sama teman-temanmu yang dulu. Kenapa? Karena kamu sudah berubah, transformasi, tidak seperti serupa dunia. Amin? Amin. Contoh lagi. Kasih contoh-contoh dulu, biar enak buat kamu, gampang. Ya, Pak. Kalau kita di dunia maunya dilayani atau melayani? Dilayani. Maunya dilayani ya? Dilayani. Jadi bos. Iya, maunya dilayani jadi bos.
Iya. Siapa yang mau jadi yang besar, dia harus jadi Akan pelayan dikecilkan. dan dia harus melayani. Iya. Bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani, Melainkan melayani. cara berpikirnya lain. Lain. Tuhan bilang barang siapa di antara kalian mau menjadi yang terbesar, dia harus jadi yang terkecil. Terkecil. Kalau dia mau menjadi seorang yang nomor 1, dia harus menjadi hamba. Beda, Ya. beda. Beda dong. Lagi kasih contoh lagi. Di dalam ekonomi, perekonomian, ada satu prinsip ekonomi yang bilang begini. Mungkin kalian pernah dengar juga. Prinsipnya gini. Dengan biaya yang sekecil-kecilnya, kita berusaha untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu cara berpikir dalam prinsip orang yang ada di dalam ekonomi. Iya. Ya kan? Dengan biaya sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus di Alkitab ada nggak yang begitu konsepnya? Tidak ada. Nggak ada. Alkitab konsepnya apa? Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, dia akan menabur banyak, menuai banyak. Nggak ada ayatnya bilang, siapa yang menabur sedikit, dia menuai sebanyak-banyaknya. Nggak ada. Iya. Nah, jadi cara berpikir kita diubah. Iya. Kalau kita mau menuai banyak, ya naburnya mesti banyak. Iya. Nggak ada naburnya seuprit, atau bahasa Jakarta seuprit, kecil, terus kita mau mendapatkan tuaian berhektar-hektar. Mana bisa? Nah, ini apa? Cara berpikir, pembaharuan pikiran. Jadi sore hari ini, kita masuk dalam pengertian dasar dulu soal pembaharuan pikiran. Ya? Jadi saya kira ini buat kalian, tangkap dulu baik-baik. Kita lanjutkan nanti di minggu depan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi belajarin baik-baik. Saya belum kasih kamu tugas yang lain dulu. Tapi kasih tugasnya ini aja gampang. Ya? Iya, Pak. Gampang. Catat ya. Catat, Nanti minggu depan. Satu aja saya kasih tugas. Gampang kok. Iya, Pak. Iya, Pak. Kasih contoh, berikan contoh pembaharuan pikiran dalam kehidupan manusia. Apa aja contohnya? Terserah, kamu kasih contoh. Dulunya gini, ini jadi begini. Kayak kan tadi saya udah kasih contoh-contoh. Iya. Sekarang contoh dari kamu. Kamu sendiri yang pikirkan contohnya. Kalau kamu bisa ketemu satu contoh aja dan cocok, berarti kamu ngerti apa yang saya maksud. Berarti berdasarkan ayat Alkitab, Pak? Enggak? Nggak usah pakai ayat, nggak apa-apa. Kalau pakai ayat lebih bagus lagi. Ada tambahan nilai. Tapi paling tidak ada contoh. Jadi saya bisa tahu, oh contohnya begini, bagus, pas nih, bener nih, gitu loh. Iya, Pak. Iya. Mengerti, Pak. Ya? Oke ya. Paham, Pak. Iya, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dulu. Saya berdoa. Iya, Pak. Tuhan, terima kasih untuk sore ini kembali Kau mengajar kami mengenai banyak hal, salah satunya adalah pembaharuan pikiran. Memberkati Tuhan seluruh mahasiswa yang ada di dalam kelas ini. Engkau pimpin mereka, buat mereka mengerti bagaimana manusia, diri kita, kami, karakter kami dibangun. Kami tidak hanya mengandalkan pelayanan, dan mengandalkan hasil, tapi biar diri kami dibangun. Tuhan, mari beri kekuatan, berikan pengertian, supaya semua pelajaran yang diajarkan hari ini bisa dimengerti dengan baik. Amin. Minggu depan kita lanjutkan, dan kami akan terima pelajaran lebih lagi. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus. God bless you all. Amin.